Salam sejahtera dari kami kelompok 11. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Pengasuh mata kuliah Kewirausahaan. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 2 orang, Ika Mitrasri Triyanti Telambanua dengan NIM 1933218, dan saya Nestali Stephania Jai dengan NIM 1903576. Baik, langsung saja pada business plan atau proposal usaha kami, usaha kelompok yang kami rencanakan saat ini, yaitu yang kami rencanakan adalah menjual masker kain. Nah, langsung saja dalam latar belakang pemilihan usaha, yaitu diawali dengan pandemi COVID-19 sehingga adanya perintah dari pemerintah untuk seluruh kalangan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dengan hal itu timbullah ide kami di mana masker di daerah kami yang stoknya berkurang dan dengan harga yang melonjak tinggi, maka kami berkeinginan untuk membuat usaha, yaitu membuat masker kain untuk membantu masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Visi kami yaitu to help the community, yaitu kami ingin membantu masyarakat. Selanjutnya yaitu misi kami yaitu membuat produk masker kain dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat dan memenuhi standar kesehatan. Kemudian tujuan usaha, yaitu tujuan usaha kami mengambil bagian dalam membantu masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk analisis SWOT dan strategi perusahaan, di mana pertama kekuatan dan kelebihan. Nah, kekuatan dan kelebihan terdiri dari beberapa, yaitu usaha masker hidung dan mulut ini merupakan industri padat modal, sehingga industri ini merupakan industri kecil yang tidak memerlukan biaya besar, sehingga semua orang mampu memulai dan menjalankan usaha ini, dan kami sendiri juga mengambil bagian dalam hal itu. Kemudian bahan baku mudah diperoleh. Setelah itu usaha produk masker hidung dan mulut ini merupakan industri kreatif yang mampu mengadaptasi teknologi sesuai perkembangan kreativitas saat ini, yaitu konstruksi dapat dibuat sesuai anatomi kebutuhan manusia. Kemudian kelemahan. Nah, kelemahan produk ini itu atau kelemahannya yaitu adanya produk bajakan yang dijual dengan harga murah, kemudian kedudukan pemerintah dukungan pemerintah belum maksimal atas usaha ini. Kemudian kepedulian terhadap kesehatan belum maksimal. Nah, dalam hal itu juga peluangnya yaitu di mana konsumen potensial remaja yang senang akan hal baru. Kemudian kreativitas dalam memadukan motif bahan agar tidak jenuh. Selanjutnya tantangan. Tantangan usaha masker ini menjamur oleh karena itu produk harus dijaga kualitas. Tantangan supaya masker supaya pasar dikuasai dengan media promosi yang menarik. Nah, beberapa hal itu juga dari analisis, baik kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan ada beberapa alternatif strategi, di mana satu, pemerintah harus turut serta mendukung perkembangan usaha masker hidung dan mulut melalui UKM
dan dukungan modal serta mendukung kerjasama pemerintah dengan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah juga turut serta mengawasi perbajakan produk dan mengambil tindakan tegas untuk melindungi duplikasi. Kemudian setiap usaha dimungkinkan memiliki ciri khas atas kreativitas agar usaha dapat bertahan dan berkembang. Keempat, mengembangkan strategi promosi agar produk dapat dikenal masyarakat luas melalui meningkatkan mitra dengan cara promosi yang memanfaatkan perkembangan IT. Kemudian meningkatkan kualitas produk, meningkatkan penyuluhan akan pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan dan menggunakan masker menutup hidung dan mulut. Kemudian deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini merupakan usaha menengah di mana tidak dari suatu cabang, tetapi usaha ini didirikan sendiri. Kemudian jenis produk yaitu masker hidung dan mulut yang terbuat dari kain. Kegunaan dan keunggulan, keunikan dan inovatif produk yaitu kegunaan, yaitu masker digunakan untuk menjaga kesehatan dan berfungsi untuk melindungi serta menahan beragam jenis penyakit yang menular dan dapat mencegah terjadinya dampak negatif yang dikarenakan oleh debu yang bercampur dengan kuman-kuman yang berada di sekitar kita yang terhirup oleh hidung atau mulut. Kemudian keunggulan, yaitu produk tidak hanya sekali pakai, kemudian nyaman digunakan, harga yang terjangkau, pengemasan yang rapi, dan dapat dipakai di semua kalangan. Dan keunikan dari produk ini, di mana produk ini terbuat dari kain, sehingga dapat menghasilkan produk kami yang berbagai macam motif. Kemudian, untuk hal inovatif, membuat masker dengan bahan kain yang dapat menyebabkan menyerap. Jadi, inovatifnya masker yang kami buat ini yaitu di mana dapat menyerap langsung percikan liur yang keluar ketika sedang berbicara. Kemudian untuk lokasi usaha, di sini lokasi usaha yang kami pilih yaitu di Desa Hilidurua, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara. Dan waktu untuk produksinya maupun penjualannya yaitu dimulai dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian dampak usaha terhadap lingkungan yaitu pertama itu dalam bidang sosial, yaitu masyarakat dapat berinteraksi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ekonomi, dengan usaha ini dapat merekrut tenaga kerja sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Nah, resiko bisnis dan pengelolaannya. Resikonya yaitu satu, perubahan harga bahan. Kemudian resiko rusaknya aset yang dimiliki. Ketiga, kecelakaan kerja pada proses produksi. Dan keempat, resiko akibat tuntutan hukum dari pihak lain seperti karena kesalahan dalam mendesain bentuk serta kesalahan dalam menjahit. Kemudian pengelolaannya, mempersiapkan persediaan bahan serta tetap mengupdate informasi harga bahan. Kemudian memeriksa setiap aset yang digunakan sebelum melaksanakan proses produksi. Dan ketiga, yaitu meminta tanggapan baik itu kritik maupun saran dari konsumen.
Demikian saja penjelasan dari saya untuk bisnis plan ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri. Kepada Sri, saya persilahkan. Baik, kita masuk pada materi bagian rencana pemasaran. 1. Target konsumen, yaitu masyarakat umum dari semua kalangan, orang tua, mahasiswa, pekerja, pelajar, dan anak-anak. 2. Wilayah pemasaran, Pasar Sawo Simpang 3 Idanui. 3. Situasi persaingan. Untuk situasi persaingan di wilayah pemasaran produk kami masih dalam keadaan aman. Wilayah strategis yang merupakan jalur umum untuk masyarakat dan juga ketidakadanya penjual masker kain di lokasi tersebut. Berikutnya jumlah dan harga produk. Jumlah produk yang dihasilkan dalam sehari. Jika masker kain tanpa jahit yaitu 50 biji, masker kain jahit 30 biji, dan harga produknya yaitu masker kain tanpa jahit seharga 5.000, masker kain jahit seharga 10.000. Kita lanjut pada rencana produk. 1. Bahan baku dalam produk adalah kain katun. 2. Alat dan teknologi yang diperlukan antara lain mesin jahit, benang, jarum, dan gunting. 3. Proses produksi dalam proses pembuatan masker, hidung, dan wajah. Ini adalah beberapa tahapan pembuatan, yaitu A. Pembuatan masker kain tanpa menjahit antara lain. 1. Cuci dan keringkan terlebih dahulu kain agar steril saat digunakan. 2. Ukur panjang kain sehingga ukuran wajah masker harus menutup hidung, mulut, hingga ke bawah dagu. 3. Bentangkan kain, kemudian tambahkan filter kopi atau tisu di dalamnya. 5. Lipat menjadi 3 lipatan lalu sisipkan karet atau ikat rambut pada kedua sisi kain. 5. Lipat bagian ujung kain tepat di mana karet disematkan. Satukan bagian ujung satu dengan ujung satunya agar kain rapat. 6. Tarik kedua ujung bagian atas dan bawah dari masker. 7. Masker kain siap digunakan. B. Pembuatan masker kain jahit antara lain. 1. Cuci dan keringkan terlebih dahulu kain agar steril saat digunakan. 2. Agar panjang kain dan gunting menjadi 2 bagian persegi panjang dengan ukuran masing-masing sekitar 30 x 15 cm. 3. Bedakan pola bagian depan dan belakang masker agar tidak mudah tertukar. 4. Tumpuk 2 kain persegi panjang, jahit bagian belakang kain menghadap ke depan, lalu jahit setiap sisi lapisan hingga kain menyatu. 5. Sisakan sedikit ruang di kedua ujung kain untuk menyelipkan strip kain atau tali sepatu. 6. Selipkan tali pada tiap ujung sisi kain, tahan dengan peniti atau penjepit kertas agar tali tidak bergeser. 7. Jahit seluruh lapisan kain secara back stitch atau jahit berulang agar jahitan lebih kokoh di semua bagian. 8. Masker kain tali siap digunakan. 4. Kapasitas produk. A. Masker kain tanpa jahit. Kapasitas desain 50 biji, kapasitas efektif 45 biji, aktual produk 40 biji. B. Masker kain jahit. Kapasitas desain 30 biji, kapasitas efektif 25 biji, dan aktual produk 20 biji. Kemudian rencana manajemen. 1. Bentuk usaha menjual masker hidung dan mulut yang terbuat dari kain. 2. Struktur organisasi dan personilnya. 1. Produksi. Dalam produksi bisnis masker tersebut kami mengambil dan mengikuti dan menjual kembali dan supplier yang sudah bekerja sama dan menjalin hubungan kontrak pada supplier tersebut. 2. Pemasaran salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi bisnis.
Pada dasarnya sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah bisnis sebagai penggerak, pemikir, dan perencanaan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Sumber daya manusia. Pemasaran adalah usaha untuk mencari, menemukan, dan mempertahankan konsumen. Strategi pemasaran yang utama adalah mencari kepuasan konsumen. Dalam sebuah bisnis masker, bagian produksi dan pemasaran harus seimbang, karena apabila pemasaran tidak berjalan dengan baik akan terjadi penumpukan hasil produksi. Kemudian, nama dan keahlian. 1. Dewi Riazai, keahliannya yaitu menjahit dan desain. 2. Riani Zai, keahliannya menjahit. 3. Feberia Gule, keahliannya pemasaran. Berikutnya kita masuk pada rencana keuangan. Adapun modal kerja kami dalam bisnis plan penjualan masker kain ini yaitu 1. Mesin jahit 800.000, benang 5 buah kali 4.000 menjadi 20.000, jarum 3 buah kali 1.000 menjadi 3.000, gunting sebanyak 2 kali 5.000 menjadi 10.000, kain seharga 40.000, karet tali masker seharga 20.000, koran untuk membuat pola seharga 5.000, jarum pentul seharga 8.000, pensil 1.000, penggaris seharga 1.000, dan jumlah total pengeluaran kami yaitu seharga Rp908.000. 2. Rencana laba rugi atau total pendapatan dikurangi total biaya. Penjualan selama 1 minggu. Masker kain 50 kali 10.000 menjadi 500.000, minggu kedua ditambah minggu ketiga sebanyak 100 kali 10.000 menjadi 1 juta rupiah. Jadi laba selama penjualan 3 minggu ini yaitu seharga 1.500.000 rupiah. Jadi total laba dikurang modal kerja menjadi 592.000. 3. Benefit atau cost ratio atau total rasio seharga Rp908.000. 4. Break even point analysis, sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan bisnis masker tersebut harus seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan dan dapat menjadikan analisis bisnis sejauh mana banyaknya jumlah yang dijual belikan untuk mendapatkan titik impas atau kembalinya modal. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian, kami ucapkan terima kasih.